warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Cahyani Rohmani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Tempat tugas saya di SD Negeri 1 Wonosobo. Berikut aksi nyata saya di modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat telah bergabung di diseminasi aksi nyata modul 1.4. Ini merupakan praktek aksi nyata saya di modul 1, Bapak Ibu. Hari ini kita spesial dibersamai oleh Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nur Faizah. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, Bapak Ibu. Ridhoillah wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mempersingkat acara, marilah kita mulai acara pada kesempatan malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu pengajar praktik saya kepada Ibu Nur Faizah. Kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya Mbak Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat dari KKGPAI Kecamatan Wonosobo nggih. Selamat malam, selamat bergabung dengan acara diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Cahyani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat membersamai untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru hebat, boleh dong saya minta untuk on cam sebentar. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali yang sudah membersamai calon guru penggerak, guru dampingan saya, Ibu Cahyani. Ini keren sekali idenya untuk melakukan diseminasi budaya positif melalui webinar. Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin saya katakan untuk acara malam hari ini. Intinya, yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ruang virtual ini untuk bersama-sama belajar bersama tentang apa yang sudah Ibu Cahyani pelajari melalui LMS di program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Intinya nanti Bapak Ibu akan bersama-sama belajar dan kalaupun nanti ada yang kurang pas dari apa yang disampaikan oleh Mbak Cahyani, mohon masukannya untuk masukan yang membangun gitu. Adapun nanti sifatnya mungkin nanti bisa take and give gitu ya Mbak Cahyani ya. Jadi tidak hanya Mbak Cahyani saja yang menyampaikan materi, tetapi nanti Bapak Ibu juga lebih interaktif, komunikatif, bagaimana nanti bisa berdiskusi lebih banyak. Setidaknya nanti apa yang sudah Mbak Cahyani dapatkan di program pendidikan guru penggerak itu nantinya bisa diimplementasikan di kelasnya Mbak Cahyani, di sekolahnya Mbak Cahyani, dan juga nanti bisa diimplementasikan juga kalau itu memang berdampak baik untuk Bapak Ibu, mungkin nanti bisa diterapkan juga untuk Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing begitu. Harapannya dari
diseminasi budaya positif Malang ini akan membawa langkah baru begitu Mbak Cahyani, Bapak Ibu semuanya, langkah baru di perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Wonosobo khususnya untuk ruang gerak guru PAI begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk membuka acara diseminasi budaya positif Mbak Cahyani. Dan setelah saya tutup dengan salam, maka sepenuhnya nanti untuk diseminasi budaya positif itu saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Cahyani, nanti bagaimana baiknya, bagaimana alurnya nanti monggo terserah panjenengan, dan nanti harapannya jenengan tidak mendominasi ruang ini. Jadi memang betul-betul sifatnya adalah take and give begitu. Itu saja kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Izzah atas sambutannya. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Untuk memulai aktivitas pada malam hari ini, saya minta jempolnya dulu dong, boleh? Ya. Atau loh juga boleh, loh juga boleh. Ya, terima kasih. Di sini saya akan langsung saja Bapak Ibu akan membagikan presentasi saya tentang apa yang sudah saya pelajari kemarin di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Aman terlihat. Sudah terlihat. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini judul aksi nyata saya yaitu diseminasi budaya positif. Kita akan membuat kesepakatan di forum diseminasi kali ini, nggih, Bapak Ibu. Nanti di sini kita akan saling menghargai siapapun itu dari saya. Kemudian kalau bisa on cam, diusahakan on cam, nggih, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa kalau off cam. Terima kasih. Kemudian ada lagi yang mau membuat kesepakatan di forum diseminasi malam hari ini? Kalau tidak, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi, ada 6 materi. Yang pertama, ada materi disiplin positif, kemudian perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima, posisi kontrol, restitusi, kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Nah, dari seorang guru yang baik itu kita diusahakan untuk memiliki 6 konsep ini, Bapak Ibu. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Sebelumnya ada yang pernah, biasanya kan kalau di kombel-kombel gitu kan sudah ada yang menyampaikan, nggih, Ibu angkatan senior saya, Ibu Asih, dulu sudah menyampaikan materi ini, nggih. Alangkah baiknya tidak apa-apa kita ulang dan ulang lagi supaya nanti materi disiplin positif ini akan tertanam di pikiran kita, mindset kita bahwa seorang guru juga harus mempunyai disiplin positif. Terima kasih Bapak Ketua Kombel Pak Mizan sudah hadir. Mohon bimbingan Bapak.
Mohon izin juga Pak Mizan nanti untuk di akhir sesi anu nggih Pak menyampaikan sepatah dua patah kata. Nggih, terima kasih. Oke. Di sini di materi disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke. Kita mengarahkan anak supaya anak itu menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri anak tersebut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, dalam materi ini, di dalam materi pendidikan guru penggerak, saya juga telah disampaikan ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat, Bapak Ibu, 6 profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong. Oke. Selanjutnya, setelah materi disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nih. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba Bapak Ibu, di sini saya ingin tahu, ini tiga motivasi perilaku manusia, ini ada dalam diri kita sebagai seorang guru, juga pada anak didik kita, Bapak Ibu. Nah, coba ini dari 3 motivasi perilaku manusia ini, yang Bapak Ibu punya itu yang nomor berapa? Yang sesuai dengan Bapak Ibu itu yang nomor berapa? Boleh open mic ataupun menuliskan di kolom komentar. Oke. Saya rasa ini Bapak Ibu banyak yang lebih ke motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang orang itu percaya. Berarti kita menjadi diri sendiri. Kalau di dalam istilah bahasa Inggrisnya, be myself, menjadi diriku sendiri, seperti itu. Oke. Kalau anak-anak itu biasanya motivasinya yang pertama, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau kita biasanya ada yang mengenal istilah guru killer, seperti itu. Mengenal istilah ada guru killer gitu, anak-anak itu pasti menghindari sesuatu yang tidak nyaman. Lebih baik menghindar. Jadi anak itu akan menjadi jauh dengan gurunya. Untuk menghindari hukuman. Kalau deket-deket nanti ketahuan, nanti dihukum. Nah, seperti itu. Ada juga kalau seorang guru yang sangat-sangat friendly, nah itu kadang juga anak-anak itu bisa ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya, dengan cara kalau kita sedikit-sedikit memberikan reward, ya, reward tanpa punishment, antara reward dan punishment tidak seimbang. Nah, itu nanti kita bisa membentuk mindset atau motivasi perilaku anak itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jangan ya, kita sebagai guru untuk diri kita pribadi juga sebaiknya kita menjadi orang yang apa yang
saya inginkan, kemudian menjadi ini apa diri kita itu pengennya seperti apa, kita lakukan dengan nilai-nilai yang kita percaya. Seperti itu. Dimotivasi perilaku yang ketiga. Nah, sampai kepada materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, minta tolong dong. Saya ini, kenapa sih ini kok namanya keyakinan kelas bukan peraturan? Bapak Ibu, ini ada kendala. Oke, saya share kembali. Oke. Saya sudah sampai keyakinan kelas, nggih, Bapak Ibu. Nah, ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau mencoba menjawab? Nggih, coba ada yang menulis di kolom komentar boleh, atau mencoba dijawab dulu. Saya tunggu. Halo, 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 hai. Nggih. Share screen saya masih kelihatan, Bapak Ibu? Aman. Oke, oke. Oke, coba ini. Oh, dari Miss Vika, terima kasih. Keyakinan kelas berupa kesepakatan yang nantinya dengan penuh kesadaran akan dilaksanakan bersama-sama. Wah, terima kasih. Pak Mizan, keyakinan kelas dibuat bersama. Oke, ada pendapat lain, Bapak Ibu? Kenapa sih kok namanya keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas, seperti itu. Terima kasih para senior ini ya sudah membersamai diseminasi saya. Ya, akan kita lanjutkan slide-nya, Bapak Ibu. Dari Ibu Dwi Hartuti, peraturan dibuat sepihak kalau keyakinan secara kesepakatan. Hampir-hampir mirip, berarti Bapak Ibu guru PAI, kemudian yang sudah tergabung dalam komunitas Kombel ini memang tidak diragukan lagi, sudah guru-guru hebat. Kita belajar bersama. Bu Rina Endariati, kalau keyakinan kelas, insya Allah anak lebih tanggung jawab dalam melaksanakan. Insya Allah. Baik, ini saya lanjutkan. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seperti itu. Nah, mengapa kita ini di sini ada foto ini ya, cewek cantik dan cowok ganteng yang memakai helm, Bapak Ibu. Nah, mereka itu saat mengendarai sepeda motor atau kendaraan roda 2, kita biasanya kalau pakai motor juga ingat helm gitu ya. Oh, helmnya carry ya. Kalau helmnya carry, kita kembali lagi ke rumah buat ngambil helm gitu ya. Itu sesuatu yang kita yakini. Sebenarnya peraturan menggunakan helm itu tidak ditulis kemudian dijadikan baliho-baliho besar yang kita lihat di mana-mana, itu tidak ada, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau naik motor nggak pakai helm itu pasti was-was. Jadi kalau helmnya itu ketertinggal, kembali lagi untuk mengambil helm. Yang kedua ini, mengapa sih ini sering cuci tangan, kemudian waktu kemarin masih masa pandemi, kenapa kok sering pakai masker seperti itu ya? Nah, kenapa kalau keluar rumah kalau nggak pakai masker rasanya was-was gitu kan?
Kalau mau makan, kalau tidak cuci tangan ataupun tidak memakai hand sanitizer juga rasanya takut untuk makan. Kemarin waktu pandemi itu sudah bagus nih Bapak Ibu, apa namanya, kebiasaan kita di saat pandemi itu tentang masalah kebersihan, tentang masalah kesehatan itu sudah bagus. Oke, itu kenapa sebenarnya? Itu adalah suatu keyakinan ya, yang mindset yang sudah terbentuk dalam pikiran kita, pun nyantel di otak kita. Kalau kita keluar pakai motor memakai helm, kalau mau makan cuci tangan pakai sabun, kalau mau keluar ruangan, keluar rumah menggunakan masker. Itu tidak ada yang mengomando kita, tidak ada yang menghukum kita kadang ya. Tapi itu sudah mindset, sudah terbentuk dalam pola pikir kita. Itu namanya kalau kebanyakan orang ini kemungkinan jawabannya yaitu untuk kesehatan ataupun untuk keselamatan. Nggih. Kalau di kepala kita ada sesuatu yang sangat berharga, nggih. Kalau tempurung kepala kita sampai pecah, nah nanti sesuatu yang berharga itu akan terurai. Nah, itu sesuatu yang sangat-sangat vital di tubuh kita, nggih. Makanya kita perlu menggunakan helm. Kemudian pada saat pandemi kemarin, nah kalau kita nggak pakai masker, takut tertular apa namanya, takut tertular virus dari orang lain, seperti itu. Nah, itu yang namanya keyakinan, Bapak Ibu. Kalau sudah sesuatu yang sudah tertanam menjadi mindset di pola pikir kita, itu menjadi suatu keyakinan, bukan semata-mata peraturan yang hanya tertulis kemudian dilupakan, tapi kalau keyakinan itu sudah mengakar di pikiran kita, kita sudah selalu ingat otomatis. Nah, seperti itu. Lanjut. Ini alasan yang pertama itu mengapa keyakinan kelas seperti itu, nggih. Karena nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai keyakinan, nilai kebajikan yang apa namanya, suatu yang umum yang disepakati, boleh itu tersirat maupun tersurat. Kalau misal peraturan menggunakan helm itu kan kadang juga ada yang karena takut ditilang polisi gitu ya, karena itu sudah menjadi peraturan lalu lintas. Kemudian terlepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Yang kedua, ini keyakinan itu menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau keyakinan itu memotivasi orang dari dalam dirinya sendiri, bukan dengan paksaan orang lain, seperti itu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Kalau hanya sekedar peraturan tertulis kadang lupa, karena itu aturan yang harus ditaati. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan, nah itu timbul dari dalam dirinya. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Jadi harus tahu arti dari keyakinan yang mereka buat itu, mereka harus tahu tentang kebaikannya, nilai-nilai kebaikannya, tujuan utamanya untuk apa. Kalau tidak tahu, anak tidak disuruh terjun langsung action membuat keyakinan kelas, nanti mereka hanya tahu itu sebagai aturan. Mungkin hanya transformasi nama saja dari peraturan menjadi keyakinan kelas.
Kemudian Bapak Ibu kalau ada ini, misal kita biar enak ya menghias kelas dengan membuat keyakinan kelas. Itu di Shopee ada yang jual. Nah, di Shopee atau di marketplace yang lain itu ada yang jual apa namanya whiteboard keyakinan kelas full design ini. Nah, itu kalau kayak gitu namanya masih keyakinan kelas atau peraturan kelas, Bapak Ibu? Kalau kita ingin sesuatu yang instan, membuat keyakinan kelas, tapi itu hanya beli, nggih, karena itu nggak melibatkan anak secara langsung, itu namanya masih peraturan. Meskipun tulisannya sudah keyakinan kelas, tapi itu hanya sebagai tulisan judulnya saja, karena bukan anak yang ikut terjun membuatnya. Nah, ini untuk pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya lebih abstrak. Oke. Atau dari peraturan. Peraturan itu kan biasanya lebih rinci, konkret, jelimet, oke. Keyakinan kelas itu biasanya berupa pernyataan-pernyataan yang umum, yang universal, yang umum, yang jangan yang terlalu ribet nanti kalau yang terlalu jelimet nanti itu kita bersifatnya mengikat malah kepada anak. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Tidak ada dengan kata-kata negatif. Jangan, kalau sudah ada jangan, nah itu namanya kalau dulu saya masih menjadi seorang siswa itu peraturan itu untuk dilanggar. Nah, sekarang sebisa mungkin kita jangan terus membuat peraturan tapi membuat keyakinan nggih, supaya anak sudah tidak memakai jargon itu peraturan untuk dilanggar nggih. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak nggih, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan terus banyak sekali, nanti kurang dipahami kalau itu kita membuat keyakinan kelasnya terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu jangan yang muluk-muluk, harus yang sesuai dengan kondisi real kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Pengalaman saya kemarin dalam membuat keyakinan kelas, yaitu karena saya mengajar. Nah, kita banyak ini para audiens ini kan kita guru mata pelajaran, Jadi membuat keyakinan kelas itu kita mendengarkan dari anak disuruh nulis dulu, nanti kita sortir gitu, ya, mana-mana yang dirasa mirip dijadikan satu gitu kan. Kemudian yang terlalu jelimet jangan gitu ya, karena kalau keyakinan kelas terlalu banyak nanti jadinya kok seakan-akan kelas itu banyak aturan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, nanti keyakinan yang kita buat itu kita kaji ulang, Bapak Ibu. Kita kaji ulang apakah ini berjalan atau tidak. Ini sesuai dengan keadaan di lapangan atau di kelas kita atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti kita buat kesepakatan lagi keyakinan kelas yang baru yang sesuai dengan kondisi kelas Bapak Ibu. Begitu. Nah, ini langsung kita ke simulasinya. Nanti akan menuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai kebajikan yang terima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa, maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab,
mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak yang lainnya tentang nilai-nilai kebaikan yang bersifat umum. Nggih, bisa itu tadi ya, nilai tentang keselamatan, kesehatan, kejujuran. Nah, di sini peraturan yang tercantum di sisi kiri tidak terbatas pada peraturan yang ditemui di sekolah atau kelas. Namun peraturan ini loh, hilang sebentar. Nah, misal kalau peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa ini? Apa? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Justru mengembalikan barang ke tempatnya. Itu nilai Tanggung jawab. jawab. Terima kasih. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini nilai apa nggih, Bapak Ibu? Menghargai orang lain mungkin ya Bu Cahya. Menghargai orang lain, nggih. Kalau keselamatan juga bisa nggih, Bu Asih? Napa mboten? Oh iya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Tidak mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai kebajikannya yaitu Disiplin. disiplin, betul sekali. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini masih peraturan nggih, ya, masih ada kalimat negatif, dilarang, tidak boleh. Nah, itu dilarang melakukan kekerasan berarti nilai kebajikannya itu keselamatan, nggih, Pak. Keselamatan. Menggunakan masker Keselamatan. dan juga dilarang merokok. Menjaga kesehatan, Bun. Nggih. Menggunakan masker, dilarang merokok, kemudian dilarang menggunakan narkoba, keselamatan ataupun kesehatan. Nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini apa namanya? eh, ini audiens saya, insya Allah ini sudah menguasai tentang disiplin positif. Jadi kita cuma upgrade lagi ya Bu, biar biar kita tidak lupa. Kita hanya saling mengingatkan gitu, nggih. Mungkin nanti saya ada salah menyampaikan, tolong diingatkan nggih Bapak Ibu. Kita lanjut. Menyusun keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini pertama-tama kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun di kelas. Oke. Kalau kita sebagai guru ya kita di kelas dulu, peraturan di kelas. Oke. Kita mendengarkan curah pendapat dari siswa-siswa kita, dari murid-murid kita. Oke. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster ataupun kertas plano, nggih, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam yang masih dalam bentuk positif, bentuk negatif, mohon maaf, menjadi bentuk kalimat positif. Contoh ini, kalimat negatifnya jangan buang sampah sembarangan. Masih ada kata jangan, nggih. Itu merupakan kalimat negatif. Jadi diganti menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Ada lagi yang mau mencontohkan Bapak Ibu? Ini biar suasananya tidak ngantuk. Ada yang mau mencontohkan kalimat negatif diganti menjadi kalimat positif? Saya mencoba Bu Yani. Monggo Bu Vika. Mungkin
Jangan berbicara sendiri saat guru menerangkan. Nggih. Diganti menjadi memperhatikan guru saat sedang diterangkan. Nggih, terima kasih, tepat sekali. Nggih. Memang menghindari kata jangan, tidak boleh, dilarang. Nah, seperti itu kalau kita masih menjadi siswa itu malah menjadi sebuah tantangan, nggih. Tantangan bagaimana sih kalau melanggar? Kayak apa sih rasanya? Nah, seperti itu malah kita penasaran. Nah, benar sekali Ibu Vika. Tadi kalimat tidak boleh diganti menjadi memperhatikan guru saat sedang pelajaran. Nggih, terima kasih untuk contoh kalimatnya. Kita lanjut. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Ya, kalau anak-anak disuruh, ayo kita membuat keyakinan kelas. Kalau anak-anak itu, apalagi anak-anak masih kelas bawah, nggih. Kelas 2, misal. Kemarin saya mencoba di kelas 2, tidak boleh makan saat pelajaran, seperti itu. Kemudian tidak boleh guyon sama teman saat Bu Guru menjelaskan. Masih ada tidak boleh, jangan, dilarang. Nah, anak-anak seperti itu. Nanti kemudian kita arahkan kalimat yang tidak boleh dan jangan itu kita ganti menjadi kalimat positif. Kan tadi anak-anak bilang tidak boleh makan saat pembelajaran. Berarti kita ganti dengan kalimat positif. Tertib mengikuti pembelajaran, seperti itu. Kemudian selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, itu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Contoh kan di kelas itu, ini saya masih kurang menulisnya, berjalan lewat koridor kelas yang sudah ditentukan. Biasanya kan ada di pavingnya itu ada warna hijau atau warna kuning gitu kan, sudah ditentukan. Nah, seperti itu untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya. Dan akibatnya akan menjadi sulit dijalankan. Nanti bisa lagi itu menjadi seperti peraturan kelas. Oke. Sudah hanya hanya judulnya saja sudah diganti menjadi keyakinan kelas, tapi kalau terlalu banyak nanti ya sama saja menjadi peraturan kelas. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan
dengan berbagai kegiatan. Jadi biasanya kan ada apa namanya di tahun ajaran baru gitu kan, apa namanya MPLS nggih, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, itu bisa kita sosialisasikan terus secara masif tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, supaya anak-anak ini jadi lebih ingat nih akan keyakinan yang sudah mereka sepakati bersama. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum, maka selama seminggu di tahun awal pelajaran baru, nah ini dapat diedukasikan untuk pendalaman. Oke, tadi ya sudah seminggu berturut-turut. Nanti kalau masih belum jalan, seminggu berikutnya masih, jangan henti, jangan lelah kita untuk terus mengingatkan. Kadang anak juga butuh apa namanya, kita mengingatkan sebagai bentuk care kita kepada anak-anak. Ini merupakan contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat anak-anak gitu kan. Itu nanti bisa ditulis di post-it. Ini Bapak Ibu, di kertas post-it ditulis nanti apa aja. Kemudian nanti setelah semuanya menempelkan, kita klasifikasikan mana-mana yang mirip, mana-mana yang masih ada kalimat negatifnya. Oke. Kemudian diganti menjadi kalimat positif. Nanti itu juga anak-anak kita apa namanya, kita arahkan, bukan kita yang mengganti. Oke. Misal ini ada tulisan anak selalu disiplin gitu ya. Ini di pojok bawah sebelah kanan ada tulisan selalu disiplin. Itu awalnya anak menuliskan tidak boleh terlambat saat masuk ke pembelajaran, saat masuki ruang kelas, tidak boleh terlambat. Nah, intinya seperti itu. Jadi diganti, anak kita arahkan untuk membuat kalimat yang positif. Jadinya kalimatnya diganti menjadi selalu disiplin. Seperti itu. Ini keyakinan kelas yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, seperti itu. Tadinya banyak kan, banyak, terus dikerucutkan menjadi yang lebih sedikit seperti ini. Bapak Ibu semuanya, mana suaranya? Hai. Halo. Halo. Oke, kita ice breaking dulu ya. Siap. Sambil ngopi deh, sambil ngopi ataupun ada yang ngeteh, boleh. Ataupun minum air putih, Burina ya Burina. Ya, jangan Siap, saya air putih. sehat. Amin. Oke, di sini ada 2 gambar. Itu menemukan perbedaannya. Coba ada yang mau menunjukkan perbedaannya? Burungnya itu. Oh, burung. Satu nggak ada burung, kedua ada burung. Satu ada burung, satu tidak ada burung. Yang pertama Warna nggak ada putih itu, kucing, Bu. yang kedua ada kucing. Oh, Bunga belakangnya itu ada, yang kedua yang pertama nggak ada. ini Tuhan. Sama lagi. Ya. Warna Berarti saya putih dapat itu, 3. warna pink sama hijau. Burung, biru kucing, itu. bunga. Oh, sepatu. Sama Ya, sepatu kuning sama. sepatu biru belakang Oh iya, yang merah itu. biru. Kemudian ada lagi. Bunga yang di depan samping baskom biru itu loh. Wortel, Apa nggih. itu? Nggih. Oh, wortel. Ya, Wah, bukan ini wortel. apa Terus lagi? ada yang lain yang masih ada.
Apa ya? Apa ya? Guci itu Bu, Guci yang pink Ya, sama hijau. Guci. Guci satunya pink, satunya hijau. Hijau. Oh Oke. ya. Alhamdulillah. Ini eh apa namanya? Malam-malam Bapak Ibu masih masih on fire ini. Belum ngantuk nggih, sedikit lagi. Nggih, mungkin Belum ngantuk. sampai 1 jam. Baru jam 20 lebih 17 ini. Kita lanjut materinya nggih Bapak Ibu. Siap. Oke. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang kita butuhin kalau sekarang udah tanggal-tanggal tanggal-tanggal tua, kebutuhan dasar kita apa ini? Kalau yang digambar itu, digambar kan ada, Duit, iya, Uangnya Bu. dolar. Harusnya itu dolar. ya. Tulisannya nggak apa-apa lah, dolar yang lebih mahal. Kemudian ada icon apa itu, Bu? Love. Lope, Wow, kasih cinta. sayang. Nah, kalau kita banyak duit, tapi kalau pasangan kita kurang lope, ya kita galau. Nanti malah sedikit-sedikit posting galau. Ya, jadi anak senja nanti ya. Kemudian yang bawah sendiri itu apa, Bu? Rumah, Rumah. Rumah. Rumah itu kalau saya ya sebagai perempuan kepinginnya rumahnya besar, temboknya kukuh, kemudian interiornya komplit. indah. Nah, seperti di film-film, tapi apalah daya, nggih. Kita katanya, apalagi kita sebagai guru agama, nggih. Nah, kita harus apa namanya? Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan untuk kita. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur, nanti semua kenikmatannya akan Allah cabut. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kembali lagi. Harus syukur, syukur, syukur. Katanya Bapak Ibu. Oke. Nah, apapun kondisi rumah kita syukuri Alhamdulillah. Oke. Isi dompet kita, ya itu lambang dolar, dompet kita di tanggal tua seperti ini ya kita syukuri. Harus kita pandai-pandai sampai bulannya berganti. Kemudian bagaimana kondisi hati kita, mungkin lagi males ataupun lagi marah ataupun lagi berbunga-bunga karena mendapatkan surprise dari ayang. Nah, ini kan kita memanage, jangan sampai kalau lagi sedih kita kelihatan banget, kelihatan sangarnya, wah sedih Rumah. kurang, ataupun kalau lagi berbunga-bunga, walah diliatin sampai diposting ke sosial media kita semuanya gitu ya, jangan, kita harus memanage kebutuhan dasar kita. Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kalau murid ini perilakunya bertentangan dengan nilai kebaikan atau melanggar keyakinan kelasnya, berarti karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau kita tadi lope-nya itu kasih sayang dari pasangan ataupun keluarga kita, ini money itu gaji kita, duit kita di dompet, ini home, rumah itu rumah kita di rumah. Tapi kalau anak itu persepsinya berbeda. Love-nya itu dari kedua orang tua dan kita sebagai guru. Kemudian kebutuhan materi jelas itu. Kalau kita sebagai guru memenuhi kebutuhan materinya kan tidak, itu dipenuhi dengan orang tua. Kemudian home, tempat dia pulang, tempat dia yang nyaman itu di rumahnya dan di sekolahan. Itu menjadi home atau tempat
kembali berpulangnya si anak murid itu yaitu rumah pribadi dia, rumah dia dengan orang tuanya, dan rumah dia ketika sedang belajar, yaitu di sekolah bersama dengan kita. Di sini, dalam materi itu, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup dan kasih sayang. Kemudian, rasa diterima atau penguasaan. Kemudian, kebutuhan dasar yang ketiga, kebebasan atau kesenangan. Nah, ini posisi kontrol kita atau restitusi. Kita sebagai guru ada dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, ini saya masih ingat sekali waktu saya sebelum mendaftar di pendidikan guru penggerak, saya juga sudah mendapatkan materi ini didiseminasinya Bu Asih ya Bu. Ini 5 posisi kontrol guru. Saya masih ingat banget videonya tentang Nathan gitu ya. Nah, nanti guru itu dalam 5 posisi kontrol. Nah, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, kadang itu pernah menjadi penghukum, pernah membuat anak merasa bersalah, dan juga sebagai teman. Paling saya di seputaran 3 itu. Kadang kalau sebagai teman, wah anak-anak fair banget sama gurunya sering dirangkul. Nah, kemudian masih banyak lagi. Banyak ada plusnya, ada minusnya juga, tapi dalam 5 posisi kontrol ini yang paling baik yang mana? Seperti itu, Ntar saya akan nge-share video. Selamat datang Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya malam ini. Terima kasih Pak Nurin, Bu Eni, Bu Asih, Bu Pipit, Bu Tutik, Bu Elvi, Bu Vika, Bu Halimah, Bu Harum, Bu Iah, Bu Isti, Bu Lulu, Bu Ida, Bu Izah, Bu Rena, Bu Anis, Bu Fadilah, Bu Maida, Bu Laila sudah menyempatkan waktunya ini malam-malam. Terima kasih sekali. Big love untuk kalian semua. Sama-sama, sukses selalu. Amin. Saya akan memutarkan video. Mana videonya? Oh, ini media player. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, oke. Kita dengarkan ini posisi kontrol. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR.
Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Oke, di video pertama ini guru perannya sebagai apa Bapak Ibu? Menghukum, Bu. Penghukum, nggih. Kalau kita sendiri di posisi murid, hukum, baik senengane dihukum ngeten, kira-kira mangkel mboten? Marah ya, jadi dendam ya. Nggih, jadi dendam sama guru. Awas kayak Bu Guru. Slegah kali Bu Guru niku. Oke. Lanjut kita. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Oke, Bapak Ibu ini di posisi tadi video yang kedua yang Bapak-bapak itu posisi guru sebagai apa nggih? Membuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah, betul sekali. Kemudian yang ini barusan Ibu Guru Cantik Teman. sebagai teman, nggih. Sahabat. Jadi bestinya anak-anak ini biasanya jadi guru idola. Jadi guru idola anak-anak seperti itu. Nah, ini saya apa namanya dari posisi ini ke posisi apa namanya manajer itu masih sangat-sangat susah Bapak Ibu. Nanti saya butuh banyak saran ini dari Bapak Ibu semua. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sekian Bapak Ibu. Nah, itu apa namanya? Yang nomor 4 dan nomor 5. Yang nomor 4 tadi Pak Guru olahraga. Posisi guru sebagai apa nggih? Sebagai pemantau nggih. Kemudian yang nomor 5 posisi guru Manajer. manajer nggih. Di sini berarti yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Manajer ya, Bu ya. Manajer nggih. Nah, itu tapi susah sekali kalau saya pribadi untuk selalu istiqomah nggih, untuk selalu konsisten di posisi saya sebagai manajer. Saya minta sarannya dong, Bu. Supaya sukses ini kita jadi guru itu jadi di posisi manajer itu biar selalu konsisten, biar nggak kadang itu cok melasan sama anak, jadinya yuk posisinya berubah lagi sebagai teman gitu. Nah, itu tips dan triksnya mohon saran dong Bapak Ibu. Miss Vika, monggo Miss.
Oke. Hai teman-teman. Oke. Di posisi kita saat ini kadang kan kalau lagi on fire ya harus bisa bersiap sebagai manajer nggih. Kemudian tapi terkadang kalau lagi sikon yang tidak memungkinkan kadang ya kita bisa di posisi sebagai teman atau sebagai pemantau nggih. Sudah tidak melulu sebagai penghukum lagi gitu. Kalau saya dulu kadang apa namanya, kalau tidak bisa saya terus nambah hafalan gitu kan. Kalau berarti nambah hafalan, hari ini hafalan. Nah, saya malah takut nanti ketika saya memberikan punishment kepada anak, suruh hafalan tambah hafalan juz amma tambah hafalan suratnya, itu nanti saya malah takut anak-anak itu hafalan karena takut sama guru, bukan dari diri mereka seperti itu. Jadi sebisa mungkin ya saya sudah nggak seperti itu lagi sekarang. Kalau dulu kadang ya wis tambah hafalannya gitu. Kalau misalnya ada sesuatu besok tambah hafalannya, tak tunggu. Kalau sekarang jadi agak takut malah kalau nanti saya sebagai penghukum, di posisi kontrol saya sebagai penghukum, saya kalau anak-anak disuruh hafalan nanti malah itu menjadi sesuatu yang tidak ikhlas, itu kan malah jadi makruh ya untuk saya ya. Nah, jadi saya sebisa mungkin mengurangi hal itu gitu. Ya tetap sih saya berusaha untuk memotivasi anak supaya ayo nambah hafalannya gitu sekarang, tapi bukan dengan cara manis. Lanjut Bapak Ibu, saya akan share kembali materi yang tadi. Biasanya kalau guru sebagai penghukum itu biasanya berkatanya itu sesuatu yang sangat menyakitkan gitu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, ada kata-kata, ayo cepat sekarang kerjakan, tambah PR-nya dari halaman sekian sampai halaman sekian gitu kan. Bisa gesturnya bisa menunjuk-nunjuk atau menyindir. Nah, itu guru penghukum biasanya. Hasilnya nanti anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunianya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kalau kita sebagai posisi penghukum, mohon maaf, kalau kita sebagai posisi penghukum, jadi anak melihat kita marah-marah, biarin aja lah. Nah, sudah berkurang rasa takutnya gitu ya. Kalau melihat gurunya marah-marah malah sedang kayak melihat sesuatu yang pertunjukan gitu. Dampaknya pada murid, nah itu murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian ketika guru dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah, nah biasanya kan ceramah panjang, ceramah. Nah ini sebagai PR saya ini sebagai guru agama nih Bapak Ibu. Nah itu jangan terus kalau anak membuat kesalahan dalili doang ya. Nanti buan nanti jarkoni Bu Guru ngajar tapi ya cek ngelakoni. Nah jangan sampai seperti itu. Biasanya itu hasilnya anak itu akan menyembunyikan, bisa juga menyangkal dan berbohong, seperti di posisi penghukum tadi. Murid kalau sudah merasa bersalah pasti minta maaf, tapi dampaknya pada murid itu murid bisa merasa rendah diri, minder. Nah anak-anaknya dijadikan biar dia itu merasa bersalah kayak gitu, terus akhirnya anak menjadi rendah diri. Kemudian kalau posisi kita sebagai teman, nah itu biasanya gurunya itu kita menutupi kalau murid kita salah. Nah, jadi kesalahan murid ditutupi, kemudian
care yang terlalu gitu kan. Kalau sama teman apa sih yang enggak buat kamu, nah seperti itu kan. Nanti hasilnya murid akan ketergantungan, akan minta dilindungi terus menerus. Nah, kemudian murid pasti akan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Nah, dampaknya pada murid, murid itu tidak mandiri, akan bergantung kepada kita. Jadi lemah. Ya, mereka kalau apa-apa terus sedikit-sedikit call a friend ya, meminta bantuan teman. Temannya adalah kita, bapak ibu gurunya. Kalau posisi kita sebagai pemantau, nah itu cuma mantau, melihat tok, melihat dan mengukur. Terus nanti hasilnya, dampaknya pada murid bagaimana? Jadi murid ya taunya kita diberi sanksi ataupun hadiah. Taunya reward and punishment gitu, Dok. Terus sanksinya apa, Pak? Kemudian kalau melakukan suatu kebaikan, terus rewardnya apa, Bu? Nah, kayak gitu. Cuma murid taunya antara balance antara reward and punishment di situ. Nah, tapi yang posisi yang paling baik yaitu posisi manajer, itu guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Apa yang diyakini murid, kemudian melakukan penguatan pada pribadi murid. Nah, murid pasti akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Murid pasti akan lebih aware lagi, gitu kan, lebih ingin memperbaiki diri mereka, gitu kan. Dampaknya itu murid akan bisa mengevaluasi diri mereka, kemudian memperbaiki diri mereka itu gimana, mereka akan mencari konklusi atau jalan keluarnya sendiri, karena kita sudah mancing-mancing duluan kan, kita menggali permasalahan kesalahannya itu sebabnya apa, nanti kita gali jalan keluarnya juga dari murid tersebut. Nah, posisi kontrol yang paling baik yaitu tadi ya, sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi mereka menemukan solusinya sendiri. Nah, tahapan-tahapannya kalau kita posisi kita sebagai manajer, nah itu ada 3 tahapan yang itu biasa dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya kemarin di tugas saya sebelumnya di modul 1.4 saya melakukan simulasi segitiga restitusi. Jadi saya akan menampilkan, Bapak Ibu mohon maaf kalau nanti videonya kurang sesuai ekspektasi, karena ini anak SD anak SD kadang disuruh tag video, kadang disuruh ayo yang pakem gitu, kadang masih ketawa. Mohon maaf. Nah, ini sudah saya
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tadi itu contoh videonya, mohon maaf ala kadarnya nggih. Dulu sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, kadang itu ada anak yang berantem, itu ya udah yuk maafan gitu kan. Tapi ternyata setelah tahu ini ada segitiga restitusi, jadi kita tabayun dulu nggih, tabayun kenapa anak itu melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian akhirnya ya sih hasil akhirnya tetap konklusinya anak minta maaf sama temennya. Tapi kan anak terus tidak merasa oh gitu. Kita menggali dulu, menggali tadi itu kenapa, itu tindakan kamu salah atau benar. Nah, ditanyakan dulu. Jadi anak merasa, oh, saya itu salah, Bu. Itu dari diri anak, bukan berarti kita yang menyalahkan. Gitu, nggih, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih sekali. Saya mohon kesediaannya on cam sebentar sebelum saya closing, Bapak Ibu. Iya, wah cantik sekali. Baik, ayo kita foto bersama dulu. Terima kasih. Ini gimana men kotak-kotak kathah ngoten si pripun ya? Sing. Udah makan tadi. Oh, ini galeri. Baru makan. Ini aku nggak bisa. Oh iya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas waktu. Sama-sama. Sama-sama, Bunda. Sama Bu Yani. Kayaknya kayak gini lagi ada sekali lagi nggih Bu Asih. Itu di modul berapa Bu Asih? 3 kayak Di modul 3. Nggih, yang saya minta. Tapi itu di sekolahan, Bu. Oh, di sekolahan. Nggih, saya alhamdulillah ini berarti mboten mipil nggih Bu. Kula ke janjane ewuh Bu. Ya nggak apa-apa sih, kan merefresh ulang pengetahuan. Oke, siap. Oke, terima kasih sekali teman-teman atas waktunya. Mohon maaf mengganggu istirahatnya. Jadi sudah jam 9 waktunya berkumpul dengan anak yuk sudah tidur nggih. Semoga ini dengan kesediaan teman-teman hadir di forum ini menambah satu pahala kebaikan di hadapan Allah. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua dan semoga refresh
tentang diseminasi positif ini kita jadi lebih ingat lagi nggih, untuk selalu menerapkan disiplin positif ini di kelas kita, ya di kelas kita dulu, di sekolah kita masing-masing. Salam guru hebat. Terima kasih untuk para senior, ya apa namanya, guru penggerak angkatan sebelumnya, Bu Asih, guru penggerak angkatan 9, Bu Vika juga guru penggerak angkatan 9, Bu Faizah guru penggerak angkatan 6. Terima kasih atas bimbingannya. Kemudian teman-teman yang belum tergabung dalam guru penggerak, ini ayo kita semangat, jangan takut. Besok angkatan 12 Samin daftar. Kalau ada yang butuh panduan, butuh bimbingan, ini insya Allah saya siap nanti kalau teman-teman mendaftar di angkatan 12. Bu Asih siap nggih Bu membantu teman-teman nggih Bu? Ya. Asik. Daftar Bun, dukung ya. Dulu itu saya awalnya itu merasa karena disuruh nggih merasa berat hati, tapi setelah saya terjun di pendidikannya seneng gitu, alhamdulillah kok saya ikut, jadi banyak ilmu yang dulu belum saya tahu sekarang menjadi tahu, banyak manfaatnya, pokoknya seneng lah. Terima kasih teman-teman atas waktunya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.